Halo Sobat Budaya dimanapun kamu berada. Perkenalkan, nama saya Rosi Nursita Anggraini, penggiat budaya Kabupaten Blitar. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Bupati-Bupati Blitar pada masa Hindia Belanda. Blitar merupakan salah satu kabupaten di selatan Provinsi Jawa Timur. Selepas perjanjian Sepreh pada 4 Juli 1830, wilayah Mancanegara Timur Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta diserahkan pengelolaannya langsung ke bawah pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya adalah wilayah yang kini menjadi Kabupaten Blitar. Pada tahun 1830, Blitar merupakan salah satu distrik mandiri yang dipimpin oleh seorang Bedono, sedangkan Srengat merupakan kabupaten yang dipimpin Bupati. Adapun daftar bupati di Kabupaten Srengat dan Blitar selepas perjanjian Sepreh hingga sebelum pendudukan Jepang tahun 1942 antara lain: Bupati Blitar yang pertama adalah Bupati Srengat. Beliau yang menghadiri perjanjian Sepreh pada tanggal 3-4 Juli 1830 adalah Raden Tumenggung Broto Wijaya. Sedangkan Bupati Sepuh Raden Tumenggung Mertodiningrat tidak hadir pada perjanjian tersebut. Pada saat perjanjian Sepreh dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 1830, dihadiri 23 bupati dari wilayah Mancanegara Timur. Kabupaten Srengat seharusnya diwakili oleh 2 bupati. Yang pertama adalah Bupati Mas Tumenggung Broto Wijaya, dan kedua seharusnya hadir pula Bupati Srengat Raden Tumenggung Mertodiningrat. Namun sayang, beliau tidak dapat hadir sehingga tanda tangan serah terima diwakili putra tertuanya. Setahun setelah perjanjian Sepreh, Srengat dipimpin oleh seorang onderregen yang bernama Raden Ngabei Mertokusumo. Beliau memerintah mulai tahun 1831 hingga tahun 1833. Sebagai tindak lanjut perjanjian Sepreh, maka ditentukan pembagian ulang wilayah Mancanegara Timur di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda. Pada resolusi 31 Desember 1830, status Kadipaten Srengat diturunkan sebagai onderregenschap yang dipimpin seorang onderregen atau wakil bupati. Pada ketetapan para pejabat di wilayah bekas Mancanegara Timur tanggal 16 Juni 1831, onderregen Srengat dijabat oleh Raden Ngabei Mertokusumo, sedangkan distrik Blitar dipimpin oleh seorang Bedono, yaitu Raden Ngabei Pringgo-Dirono. Tahun 1834, onderregenschap Srengat setara dengan distrik, di bawah pengawasan langsung Residen Kediri. Untuk pengawasan di wilayah distrik Srengat dan distrik Blitar, maka ditunjuk petugas Opziren. Petugas pengawas dijabat oleh J. Laub. Pada masa pemerintahannya, terjadi letusan dahsyat Gunung Kelut pada 16 Mei 1848. Pada 1 Januari 1850, J. Laub mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pengawas distrik Blitar dan Srengat. Pada tahun 1850, diputuskan berdirinya onderregenschap bernama Blitar. Wilayah baru ini melingkupi distrik Blitar, Srengat, Wulingi, dan Lodaya. Kemudian akan dilantik pejabat onderregen sebagai pimpinan di wilayah ini. Pada tahun 1850 hingga tahun 1852, Mas Bei Partowijaya dipercaya menjabat sebagai onderregen di Blitar. Pada daftar Gewestelijk Bestuur pemerintahan Hindia Belanda tahun 1850 hingga 1852, Mas Bei Partowijaya dipercaya sebagai pejabat onderregen, yaitu wakil bupati di bekas wilayah Kadipaten Srengat dan distrik Blitar. Pada 1 Januari 1852, di masa akhir jabatannya sebagai onderregen Blitar, berhasil dibentuk lembaga Landrat Blitar, sehingga Blitar semakin siap menuju wilayah administrasi kabupaten yang mandiri. Selanjutnya adalah Raden Aryo Adikusumo. Beliau merupakan onderregen kedua yang menjabat di Blitar. Beliau menjabat pada tahun 1853 hingga 1859. Sebagai pengganti Mas Bei Partowijaya sebagai onderregen di wilayah Blitar, ditunjuklah Raden Aryo Adikusumo. Dalam Gewestelijk Bestuur pemerintahan Hindia Belanda
beliau mulai memerintah dari tahun 1853 hingga tahun 1859. Setelah Blitar menjadi kabupaten mandiri, ditunjuklah Raden Tumenggung Aryo Adinegoro sebagai Bupati Blitar yang pertama. Beliau menjabat sebagai bupati pada tahun 1863 hingga tahun 1869. Pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Aryo Adinegoro, wilayah Blitar sudah siap sepenuhnya menjadi kabupaten mandiri, sehingga status Onderregenschap Blitar naik menjadi Regenschap Blitar. Sebagai konsekuensinya, status Raden Tumenggung Aryo Adinegoro merupakan bupati pertama dari Kabupaten Blitar. Walau sejak tahun 1860 beliau telah memerintah di Kabupaten Blitar, namun secara resmi beliau dilantik kembali sebagai Bupati Blitar yang pertama pada 1 April 1863. Namun sayang, keberhasilan beliau membawa Blitar sebagai wilayah yang maju dan mandiri membuat sebagian pihak tidak senang. Banyak tuduhan dilancarkan sampai diliput berbagai media cetak di Hindia Belanda. Pada November tahun 1868, beliau mengajukan surat pengunduran diri dan mengajukan petisi kepada Gubernur Jenderal. Salah satu permohonan beliau jika diberhentikan secara hormat adalah agar menantu beliau yang kala itu menjabat sebagai Patih Blitar diangkat sebagai Bupati Blitar menggantikan dirinya. Patih Blitar yang dimaksud adalah Raden Bey Warso Kusumo. Bupati Blitar yang kedua adalah Pangeran Aryo Warso Kusumo. Beliau menjabat sebagai bupati pada tahun 1869 hingga 1894. Dalam Gewestelijk Bestuur pemerintahan Hindia Belanda tahun 1870, Raden Bey Warso Kusumo akhirnya menggantikan ayah mertuanya yang telah mengundurkan diri sebagai bupati. Beliau menjabat Bupati Blitar sejak 3 Mei 1869. Bersamaan dengan itu, beliau mendapatkan gelar Tumenggung, sehingga disebut sebagai Raden Tumenggung Ngabei Warso Kusumo. Pada awal tahun 1875, Tumenggung Ngabei Warso Kusumo mendapatkan gelar kehormatan Adipati. Maka semenjak itu beliau dipanggil sebagai Raden Adipati Warso Kusumo. Pada tahun 1888, beliau mendapatkan gelar Aryo, sehingga beliau menyandang nama Raden Adipati Aryo Warso Kusumo. Dan akhirnya, pada tahun 1891, beliau diusulkan mendapat gelar kehormatan Pangeran. Oleh karenanya, beliau mendapat nama Pangeran Aryo Warso Kusumo. Pangeran Aryo Warso Kusumo meninggal pada 19 September 1896 di usia 79 tahun, berjarak 2 tahun setelah beliau mengundurkan diri sebagai Bupati Blitar. Bupati Blitar yang ketiga, beliau adalah Pangeran Aryo Sosro Hadinegoro, menjabat tahun 1894 hingga tahun 1917. Karena usia yang lanjut, Pangeran Aryo Warso Kusumo mengajukan pengunduran diri kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Oleh karenanya, diangkatlah putra sulung beliau menjadi Bupati Blitar yang ketiga, yaitu Raden Mas Joyo Suparto. Dilantik pada 12 November 1894. Bersamaan dengan pelantikan beliau, disematkan nama gelar Tumenggung, sehingga kemudian beliau disebut dengan nama Raden Mas Tumenggung Joyo Suparto. Raden Mas Joyo Suparto sebelumnya merupakan pejabat Wedono Trenggalek pada tahun 1895. Bersamaan dengan pemberian gelar Aryo, Raden Mas Tumenggung Joyo Suparto mengganti nama menjadi Raden Mas Tumenggung Aryo Sosro Hadinegoro. Pada malam antara tanggal 22 hingga 23 Mei 1901, Gunung Brut meletus dahsyat. Dampak yang besar menuntut seluruh pejabat di Karesidenan Kediri melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap kerusakan di wilayahnya. Atas usaha-usaha tersebut, maka pada tahun 1902, banyak penghargaan diberikan kepada pejabat di Karesidenan Kediri, termasuk pemberian gelar Adipati kepada Bupati Blitar, yang sejak itu mendapatkan nama Raden Mas Adipati
Aryo Sosrohadinegoro. Kemudian, keberhasilannya dalam penanganan wabah pes di Blitar sangat dihargai oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 11 Desember 1915, Raden Mas Adipati Aryo Sosrohadinegoro mendapatkan gelar pangeran, sehingga semenjak itu beliau mengenakan nama Pangeran Aryo Sosrohadinegoro. Selang 2 tahun setelah pemberian gelar pangeran, tepat pada tanggal 4 Desember 1917 sore, Pangeran Aryo Sosrohadinegoro meninggal dunia pada usia 65 tahun. Jenazah beliau kemudian disemayamkan di sebelah makam sang ayah. Bupati Blitar yang keempat, beliau adalah Pangeran Aryo Warso Hadiningrat. Beliau merupakan bupati terakhir di Blitar pada masa Hindia Belanda yang menjabat pada tahun 1918 hingga tahun 1942. Setelah wafatnya Pangeran Aryo Sosrohadinegoro, pemerintah Hindia Belanda melantik Raden Mas Warso Hadiningrat sebagai Bupati Blitar yang baru. Bersamaan dengan itu, beliau mendapatkan gelar Tumenggung. Sebelum menjabat sebagai Bupati Blitar, Raden Mas Tumenggung Warso Hadiningrat merupakan pejabat Wedono Gunung Wonogiri, Kadipaten Mangkunegaran. Dalam koran The Lokomotif terbit pada 31 Januari 1918, Residen Kediri H. Altman berpidato saat pelantikan Bupati Warso Hadiningrat di Pendopo Kabupaten Blitar. Beliau menyebutkan jika Raden Mas Tumenggung Warso Hadiningrat adalah salah satu putra Pangeran Aryo Warso Kusumo sekaligus adik tiri dari Pangeran Aryo Sosrohadinegoro. Raden Mas Tumenggung Warso Hadiningrat merupakan bupati keempat semenjak pembentukan Kabupaten Blitar. Awal pemerintahan beliau sebagai Bupati Blitar merupakan pemerintahan yang cukup berat. Pada tahun 1918, beberapa bulan setelah pelantikan beliau, terjadi kerusuhan di distrik Ulingi. Pusat kerusuhan berada di Kecamatan Kesamben. Awalnya, Bupati Raden Mas Tumenggung Warso Hadiningrat mengajak berdialog untuk menyelesaikan permasalahan dan tuntutan para perusuh. Namun, tidak ada yang sudi menghadap. Karena para perusuh dikabarkan sudah terlatih dan mempersenjatai diri dengan panah beracun, maka pihak pemerintah Blitar meminta bantuan pengerahan selusin detasemen militer ke perkebunan-perkebunan di distrik Ulingi. Selesai meredam kerusuhan di Kesamben dan distrik Ulingi, pada tengah malam 20 Mei 1919, Gunung Kelut meletus dahsyat. Letusan ini merupakan letusan terbesar pada abad ke-20, di mana dikabarkan telah menelan korban lebih dari 5.000 jiwa dan kerusakan di perkebunan-perkebunan yang sangat besar. Pemerintah Hindia Belanda pun mengalami kerugian besar. Salah satu dampak letusan Gunung Kelut tahun 1919 ialah relokasi sebagian kota Blitar yang terdampak terjangan lahar. Relokasi ini hanya bergeser beberapa kilometer ke arah timur, yaitu di wilayah Bendogrit. Pasca letusan ini, Raden Mas Tumenggung Warso Hadiningrat mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah penyematan gelar Aryo, sehingga beliau bernama lengkap Raden Mas Tumenggung Aryo Warso Hadiningrat. Kemudian, tahun 1922, Raden Mas Tumenggung Aryo Warso Hadiningrat mendapatkan gelar Adipati, sehingga semenjak itu beliau bernama lengkap Raden Mas Adipati Aryo Warso Hadiningrat. Pada tahun 1940, Raden Mas Adipati Aryo Warso Hadiningrat mendapatkan gelar pangeran, sehingga sejak itu beliau menyandang nama resmi Pangeran Aryo Warso Hadiningrat. Pada tanggal 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Tjarda, menyerahkan seluruh Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura, perwakilan Kekaisaran Jepang di Jawa. Sobat budaya, itulah daftar pemimpin Blitar yang memerintah setelah Perang Jawa usai. Kemudian, wilayah mancanegara bagian timur dikelola langsung oleh pemerintah Hindia Belanda. Semoga video ini bermanfaat dan mari kita lestarikan warisan budaya Indonesia. Bila kamu suka, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe. Subscribe juga ya channel saya yang ini dan
yang ini. Salam pemajuan kebudayaan. Maju berbudaya.